Tanah Simpen adalah bagian tak terpisahkan dari kawasan perbukitan Menoreh yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo, Magelang sampai ujung Purworejo. Keindahan alam, keanekaragaman hayati, air, hutan, kebun, serta sawah seolah-olah telah menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Selain memiliki sejarah pembangunan hutan yang khas, Tanah Simpen juga memiliki sejarah pembentukan batuan yang unik. Tanah di daerah ini seolah-olah hanya menempel di lempengan batu besar sehingga mudah sekali meluncur ke bawah ketika musim hujan tiba. Sejarah Tanah Simpen bermula dari politik etis pemerintah kolonial Belanda untuk menghutankan kawasan ini akibat bencana kekurangan air dan tanah longsor yang kerap terjadi. Tidak mengherankan jika hutan tersebut sering disebut dengan nama Tanah Simpen, yaitu suatu kawasan yang dengan sengaja dihutankan untuk tujuan menjaga kelangsungan siklus air. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial tidak segan-segan memindahkan seluruh masyarakat desa yang ada sebagaimana dialami oleh Desa Saribumi. Sejarahnya ngeten niku zaman Londo niku di London duweni alat niku ming gunung. Apa di gunung pamong biyen zaman tring niku kon mbokongi. Lajeng pamonge meso karo masyarakate kon ngedol. Duite ditututi karo pamonge niku le bayaran nang banyu asin. Dibayari nek sing dipayu Rp5 niku dijaluk Rp1. Iki zaman pamong biyen. Ah bareng ngoten niku nggih karo wong biyen niku wedi kuwatir diangkatake nang rumusa, ya taat karo peraturane pamong biyen niku karang kaya niku carane. Hasil sak menika mulai tanduri pinus. Nah, sakne tanduran pinus niku nek daerah Benowo mriki mulai tahun 82. Niku bloke muntil petak 99H biyen. Niku riyen dereng dibuka tasih grumbul, kajeng tasih kathah. Lajeng kinarempun kajeng dibuka, lajeng grumbulang dibubak, kayu ditelasake, dipotong sedaya. Lajeng kinarempun carane pun ditebang, pun dipacul. Dipacul yo ditanemi jagung utawi ubi kayu dindal gampile niku. Ya sinareng pun ditanemi jagung, lajeng saking perbutane dinunut nandur wit pinus. Sinareng pun pinus lagi ageng, nonton ditutup malih mboten asal digarap. Lajeng sampune kajeng pinus pun ageng, sumber mata air saged kirang toyane. Kami pecah sumber mata air niku. Lajeng dugi sepriki ngantos dipun sadap, niku toya las kantun alit sanget asale toya niku. Seiring dengan perubahan politik pada tahun 1970-an, pemerintah mengambil kebijakan untuk merubah Tanah Simpen menjadi hutan pinus. Berbarengan dengan perubahan tersebut, masalah demi masalah sepertinya tidak pernah berhenti menghimpit masyarakat. Kekurangan air, matinya beberapa mata air, tanah longsor, wabah malaria, konflik rebutan air, kemiskinan, serta hilangnya peran desa dalam menyelenggarakan pengelolaan Tanah Simpen seolah-olah telah menyatu dengan kehidupan masyarakat.
menyikapi berbagai masalah yang ada dengan berbekal Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Kehutanan, serta Surat Keputusan Direksi Perhutani, pemerintah Desa Benowo, Ngargosari, Kalitapas, Sedayu, dan Pagerharjo berinisiatif untuk membentuk lembaga kerjasama antar desa. Tujuan utama dari lembaga ini adalah mengembalikan dan melestarikan fungsi serta manfaat tanah simpen untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat melalui kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Adanya hal yang masalah itu warga semakin banyak, kebutuhan juga semakin meningkat. Mestinya dengan perkembangnya warga, bertambahnya penduduk, itu kan kebutuhan semakin meningkat. Sedangkan lahan kita itu kan tidak bisa bertambah. Maka dari itu timbullah inisiatif untuk menggali potensi desa yang ada. Lah, ternyata kita dapat informasi bahwa ada pengelolaan hutan bersama masyarakat. Lah, akhirnya kita sepakat untuk mengundang, menjalin kerjasama, sehingga setelah kita mendapatkan dari mitra kerja kita 5 desa, itu terbentuklah ataupun bisa menelurkan yang namanya LKAD, Lembaga Kerjasama Antar Desa. Perlu kita bentuk LKAD yang tujuannya untuk komunikasi dan koordinasi antar lembaga desa pengelola hutan. Dan untuk menjembatani lembaga desa pengelola hutan dengan pihak perhutani, karena untuk sekarang ini kita masih ada kendala, itu masalah pemetaan, karena antara pangkuan hutan negara dengan hutan persil, antara desa yang satu dengan desa yang lain, desa Benowo dengan Ngargosari, atau Benowo dengan Kalitapas, atau Benowo dengan Sedayu, itu untuk petanya kan tidak jelas. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik, itu kita nanti istilahnya saling nerimo dan saling legowo. LKAD supaya bisa mengelola hutan negara itu agar bermanfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat. Kendala yang ada pada saat ini yaitu pemetaan wilayah, karena pada kenyataannya antara gambar dan kenyataan itu berbeda jauh. Nah, untuk itu monggolah mungkin bapak-bapak di Pemda atau wakil-wakil rakyat bisa menyelesaikan, syukur bisa hadir pada lokasi, lalu bagaimana sebaiknya lokasi itu masuk kelolanya di desa mana. LKAD ini menghendaki bahwa fungsi aslinya itu sebagaimana dulu diceritakan sesuai dengan sejarah, bahwa tanah perhutani itu dulunya adalah tanah untuk tanah simpen, bukan tanah produksi. Untuk itu mengharapkan supaya LKAD itu mengharapkan bahwa tanah tersebut dikembalikan sesuai dengan fungsinya dahulu. Untuk hal ini LKAD mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten untuk fasilitasi untuk kegiatan ini. Mana mungkin kegiatan ini terlaksana tanpa ada dukungan ataupun fasilitas dari pemerintah kabupaten maupun DPRD-nya. Namun demikian, inisiatif lembaga ini tidak begitu saja dapat berjalan, meskipun semua pihak yang berkepentingan dengan hutan menyadari peran strategis masyarakat. Kepastian hukum atas hak kelola tanah simpen oleh desa, serta penetapan wilayah kelola untuk masing-masing desa
tampaknya akan menjadi kunci yang harus dipikirkan oleh semua pihak. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah tanpa kepastian hukum yang jelas, desa-desa akan mampu melestarikan fungsi dan manfaat tanah simpen?